Salam. Salam bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam persiapan kita memasuki Minggu Advent yang keempat ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini saya baca yang demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Salam bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam persiapan kita memasuki Minggu Advent yang keempat ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang mempunyai karakter mengagumkan. Dalam kitab Injil mengatakan bahwa Yusuf berasal dari keturunan Raja Daud yang hidup dan dikenal sebagai seorang berprofesi sebagai tukang bangunan di Nazaret. Yusuf berperan sebagai bapak terhadap Yesus. Membawa bayi Yesus menyingkir ke Mesir untuk menghindari murka Herodes hingga menetap di Nazaret. Dan Yusuf juga membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran. Tiap tahun Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf menjadi dan berperan sebagai bapak terhadap bayi Yesus. Penulis Injil Matius pada nasinya menceritakan suatu peristiwa sebelum kelahiran Yesus yang mendominasi dengan pergumulan Yusuf sebelum ia memutuskan mengambil Maria menjadi istrinya. Yusuf mengalami pergumulan berat ketika ia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung sebagai laki-laki yang tulus hati. Yusuf tidak mau melakukan perbuatan yang mencemarkan Maria. Yusuf merencanakan untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Rencana Yusuf ingin membatalkan pernikahannya dengan Maria menyirat satu hal yang ia belum mengetahui, bahwa Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus, Mesias bagi umat manusia. Baik Injil Matius maupun Injil Lukas membawa berita tentang kelahiran Yesus oleh Maria. Kedua kitab ini menegaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan bukan oleh suaminya Yusuf. Oleh karena itu dia disebut perawan Maria. Mengikuti tradisi orang Yahudi, Yusuf telah bertunangan dengan Maria yang akan mengikatnya menuju pernikahan yang serius. Banyak ahli Alkitab mengasumsikan bahwa Yusuf adalah seorang yang sudah cukup umur. Sesudah bertunangan, Maria tinggal bersama orang tuanya sampai cukup usia untuk menikah. Ketika Yusuf mengetahui Maria hamil, ia memperlihatkan sikap belas kasihan yang luar biasa. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum meskipun hatinya sakit dan telah dikhianati oleh Maria. Tetapi ia bermaksud menceraikan istrinya itu dengan cara diam-diam. Matius menyebut Yusuf sebagai orang yang benar dan tulus hatinya. Mengapa? Karena menurut hukum Taurat, hukum mati untuk perzinahan adalah dilempari batu hingga mati.
Apakah tindakan Yusuf terhadap Maria dapat dikatakan benar? Tidakkah ia benar jika menuntut Maria itu harus dihukum sesuai dengan hukum Taurat? Jawabannya terletak pada fakta bahwa istilah benar dalam Perjanjian Lama adalah sesuai dengan hati Allah dan hukumnya. Kemurahan hati lebih mendemonstrasikan kebenaran daripada kaku mengikuti hukum yang berlaku. Itu merupakan pilihan yang tepat dan Yusuf menerapkan prinsip ini. Meskipun ia menganggap Maria sudah memperlakukan dia tidak baik, ia tetap akan memperlakukan Maria dengan baik. Karena itu secara rohani dan jasmani, Yusuf adalah anak Daud yang sejati. Perjanjian Baru tidak banyak berbicara tentang Yusuf, kecuali yang tercatat dalam kitab Injil Matius. Yusuf adalah seorang manusia seperti nenek moyangnya, yaitu Daud yang mempunyai hati untuk Allah dan belas kasihan yang besar untuk sesamanya. Ada sebuah berita yang ditulis kompas.com 8 April 2016. Seorang pria Pakistan dituduh mencekik tewas sang istri di malam pernikahan mereka setelah mengetahui sang istri sudah tidak perawan. Ada juga yang ditulis melalui Okejon 6 November 2015. Tragis sekali nasib yang dialami seorang pengantin baru di Kairo, Mesir. Dia tewas setelah dilempar suami yang baru sehari dinikahinya dari apartemen tempat mereka menghabiskan malam pertama. Saudara, yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, kalau Yusuf berani melangkah untuk menikahi Maria dalam keadaan mengandung itu, karena ia menundukkan dirinya kepada kedaulatan Allah dengan mengesampingkan kepentingannya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ego kita yang sering kita temui setiap hari? Tidak menjadi masalah seberapa tenar kita di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun jika kita bisa menerapkan apa yang disampaikan, yang dituliskan oleh Matius tentang Yusuf dalam hidup kita, secara rohani kita sudah juga menjadi orang yang besar. Seringkali kita tidak berani mengambil keputusan untuk tunduk kepada kehendak dan rencana Allah, karena kita lebih mementingkan keinginan diri sendiri. Kita cenderung tidak bersedia mengambil risiko kehilangan sesuatu yang kita sukai. Oleh karena itu, kita mengalihkan fokus hidup kita pada rencana-rencana Tuhan. Pada hari Natal ini, apa yang Anda lakukan untuk mengekspresikan bahwa Anda mempunyai hati untuk Allah dan belas kasihan yang dalam bagi sesama manusia? Mari kita gunakan kesempatan dalam masa Advent yang keempat ini untuk terus membenahi diri kita dan mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal dengan penuh hikmat dan sukacita, baik bagi keluarga dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.